Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal ghadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'idat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi auladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Dan kalimatnya yang kalimat yaitu haya, halaman 13 baris ke-7 dari bawah. Artinya haya adalah malu kepada Allah Ta'ala. Jadi sembahyang itu ada mengandung perasaan malu lawan Allah waktu dalam sembahyang, karena sebab malu itu ada taksir kita, ada kekurangan kita pada menunaikan hak Allah Ta'ala, akan sebenar-benar menunaikan. Jadi wayah kita ruku misalnya, di situ supan karena waktu berdiri tadi kurang adab. Wayah kita i'tidal, supan karena waktu ruku kita kurang adab. Karena waktu sujud pulang supan pulang, karena waktu dia i'tidal tadi kita kurang adab, kayak itu. Jadi perasaan supan itu timbul dari sebab kita melihat diri kita melaksanakannya tadi ada kekurangan, baik kekurangan belum pas bacaan, baik itu kekurangan tumakninahnya atau kekurangan khusyuknya. Apabila bacaan kita kada pas, misal bacaan kita kada pas, kada bujur, dan kita yakin kada bujur, maka belajar. Masalah paham atau kada paham imbah belajar itu nomor berikutnya, nomor 23. Jadi yang penting belajar. Hasilnya bisa kada bisa itu jangan dipikirkan, yang penting tetap belajar. Jadi sambil sembahyang, sambil belajar tajwid segala macam. Amun kita masih belajar, lalu kita salah dalam praktiknya, itu ada kemaafan Tuhan. Amun kita kada mau belajar, padahal kesempatan waktu ada belajar, tapi kita kada menggunakan waktu untuk belajar, lalu sembahyang, ternyata banyak salah bacaannya, maka kemaafan Tuhan itu kada ada. Karena kita kurang mengikhtiari narannya. Jadi mun kita merasa sadar bahwa kita bacaan kita banyak salah, umur sudah tua misalnya, jangan supan kita belajar empat mata, siapa ke belajar, kawan apa ke belajar, sambil belajar sambil sembahyang, jangan menghadang bisanya sembahyang, jangan juga. Masalahnya umur sudah tua. Tapi mun yang sudah tahu seorang salah kada mau belajar, dibawa sembahyang, tak bawa bacaan yang salah narannya. Kayak apa hukumnya amun kita kada mau belajar, tetap salah hukumnya. Tapi ada yang salah tapi dimaafi oleh Tuhan. Kenapa dimaafi? Karena ini proses belajar. Jadi jangan sampai aku kada bisa aja. Ambil cepat ya, kada bisa juga. Kalau usah sembahyang sekali ya, salah juga itu. Atau tetap sembahyang juga, tapi kada mau belajar, jadi tetap salah, luput juga. Jadi sembahyangnya tetap digawi karena sudah tua. Tapi belajarnya tetap, walaupun sudah tua, tetap belajar. Kayak itu. Jadi kesungguhan itu yang dari hati Tuhan, bukan hasil. Hasil itu kan Allah Ta'ala yang menentukan. Kesungguhannya kayak apa kita? Kan ada yang sudah tua, hanya raja sadar hendak sembahyang, alhamdulillah, terus saja sembahyang tapi sambil belajar. Kayak itu caranya.
Nah, sedangkan kita bila kita kada mau belajar itu kada kamaapan. Nah, bahkan ujar Nabi bila kita mau belajar salah itu bahkan pahalanya tak banyak daripada orang yang bujur bacaan. Nah, untuk bacaan bujur, bawa sembahyang bujur. Karenanya sudah merasa bujur, ampihnya belajar. Jadi pahala juga, tapi tak banyak orang yang sambil belajar sambil sembahyang kata nah. Nah, itu. Jadi hidup kita ini asal mau menuntut ilmu aja, selamat aja. Nah, asal mau menuntut ilmu, berbuat di kapal orang-orang yang katuju menuntut ilmu, berbuat di situ. Nah, maka Allah Ta'ala kena menukar itu berburung. Walaupun kita bakumang, gumbili bakumang, tapi naran Allah Ta'ala menukari berburung, umpat juga, sakarung ya kita, tukari berataan, sakarungan. Nah, yang bakumang tak umpat, buat kada apa-apa. Yang penting payu juga. Nah, kayak itu. Tapi mau kita menyaurangan, gumbili bakumang menyaurangan, kada ada orang mengulih, bang. Anak gumbili bakumang dirasai pahit, dilihati pina buruk. Semenyaurangan pulang siapa yang menukari? Nah, itu contoh perumpamaan tuh. Nah, jadi gumbili bakumang berbuat dalam karung orang gumbili-gumbili yang baik. Nah, kayak itu. Tuhan kada berpilih juga nah japit Tuhan sakarungan. Kenapa? Hanya jamaah, Bang. Nah, itu. Jadi kalau Bang misalnya ada pertanyaan kayak apa juling guru aja. Maji kada bisa, saraba kada bisa, apa kada bisa, sembahyang ini ngalih bandar guru aja. Iya, belajar deh. Nah, jangan ampi menuntut ilmu sampai ke mati. Pahalanya tak banyak orang yang sudah bisa tapi ambil menuntut ilmu. Gitu. Jadi ada perasaan malu karena bacaan kita banyak kurang sempurna. Bahan itu pulang gerakan kita banyak kurang tumakninah, di hati pulang mahayabang. Nah, maka perasaan malu ini menggugurkan dosa-dosa waktu kita menggawi ibadah tadi. Nah, yang luput nih tuh perasaan malu tuh kadada padahal gawian salah. Nah, itu luput. Waktu baca Fatihah salah, kada bujur benar tuh. Tapi pina pak iyanya muha pina kadada perasaan supannya lawan Tuhan tuh nah. Nah, yang luput. Dan keenamnya khauf. Nah, artinya khauf takut akan murka Allah Ta'ala dan akan siksanya. Kenapa takutan? Nah, amunnya gawian kita ini salah lalu Allah kada menerima, misalnya tuh lalu kita menggawi maksiat dan maksiat kita tuh diingatkan Tuhan karena ditimbang kita kada membawa amal kebaikan kita ditolak Tuhan, maka tabarat kejahatannya. Nah, kita takutan di situ. Nah, perasaan takut itu pun termasuk bagian dari amal hati yang hukumnya termasuk wajib. Nah, jangan kita lawan Tuhan tuh kada rasa takutan. Nah, takutan lawan siksanya. Apa sebab orang tadi takutan? Karena akan tiada diterima amalnya. Nah, karena beberapa banyak dosa kita dan taksir kita, taksir itu kesalahan kita pada menjauhi larangannya. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita, melarang kita sembahyang ya Tuhan jangan kada khusyuk, ternyata kita kada, jangan kada khusyuk, ternyata kita kada khusyuk. Nah, sembahyang ya Tuhan yang kini ternyata kita kada kini itu kan artinya kada bujur. Nah, perasaan takutan lawan Tuhan itu termasuk bagian dari amal hati yang berpahala narannya. Ada orang sembahyang, ada orang yang duduk maungut nah aja kayak ini merenungi nasib banyak kesalahan dan dosa, lalu timbul di hati takutan lawan Tuhan, supannya ada juga lawan Tuhan, lalu muntung berucap minta ampun ulun Tuhan banyak kesalahan supan ulun rasa kada bamuha lawan pian. Orangnya mau ngut gini aja nah. Yang seikung tuh sambahyang jungkong ruat, tapi perasaannya perasaan harat, perasaan rasa pembagusnya taharat yang mau ngut nih tuh pada yang sambahyang.
Walaupun dunia memadahkan tak bagusnya sembahyang, orang kan melihat zahir saja, Allah memandang hati kita. Yang bagus lagi wayah sembahyang ada perasaan takut tadi, perasaan malu tadi. Nah, bagus lagi nih tuh. Jadi kayak ini, apabila dalam sembahyang atau sesudah sembahyang atau sebelum sembahyang ada kita perasaan takut dan supan dan malu, timbul kena penyakit hati, ujub, bangga lawan diri. Itu bang, karena kita terlambat mengisi kebaikan di hati. Bila terlambat mengandak haya, takut, terlambat, maka yang bertimbul itu nafsu. Nah, jadi berdahuluan mengandak di hati. Bila tak dahulu kita mengandak rasa supan lawan Tuhan, rasa takutan, nah maka berjauh yang penyakit hati tadi. Ada maunya ujub, seorang takutan lawan Tuhan, supan, alasannya karena banyak kesalahan. Nah, apa yang dibanggakan? Nah, coba kita kada memikirkan kesalahan, kada supan-supannya, kada ada takut-takutnya, timbul kena rasa bangga dengan ibadah yang dilakukan. Nah, rasa bangga itu bagian dari ciri bahwa ada syirik yang samar di dalam hati. Sedangkan rasa takut itu, rasa hina, rasa malu lawan Tuhan, nah itu sifat-sifat hamba. Nah, kita disuruh jadi hamba, kada disuruh jadi Tuhan. Makanya jangan heran ada orang yang pelacur tapi masuk surga. Karenanya dalam dirinya, dalam hatinya ada sifat-sifat kehambaan, yaitu malu, takut, itu sifat-sifat kehambaan. Nah, ada juga orang yang beribadah tapi masuk neraka karena di hatinya ada sifat-sifat ketuhanan, rasa mulia, rasa paharatnya. Nah, itu sifat-sifat ketuhanan narnya. Dan yang ketujuhnya pulang raja. Nah, raja ini kita masuk sifat-sifat kehambaan. Kita masih parlu lawan Allah. Nah, keperluan kita itu banyak, maka kita mengharap benar Allah Ta'ala memenuhi keperluan kita. Itu disebut raja narannya. Artinya harap akan rahmat Allah Ta'ala. Kita tuh parlu rahmat Allah, lalu kita mengharap benar supaya Allah menyayangi kita. Nah, raja narannya. Dan kita pun parlu lawan ampunannya, lalu kita mengharap benar supaya Allah mau mengampuni kita. Raja narannya. Dan kita pun mengharap lawan Tuhan diterima sekalian amal, lalu kita mengharap akan diterima sekalian amal kita. Itu disebut raja. Jadi kita memerlukan Allah Ta'ala. Apa yang diperlukan? Allah menyayangi kita, Allah mengampuni dosa kita, Allah menerima amal kita. Harapan yang ganal diterima amal, harapan yang ganal diampuni dosa, harapan yang sangat ganal Allah memberi rahmat, itu disebut raja narnya. Maka raja ini dalamnya sangka baik lawan Tuhan. Amun kita kada ada bersangka baik, kada ada harapan. Nah, kada ada harapan sebab sudah bersangka kada baik bang, bersangka bahwa kita kada berhasil, maka kada ada rasa harap untuk berhasil sebab sangkaan itu sudah kada berhasil. Nah, itu menyangka kada dapat, maka kita kada mengharap dapat sebab sangkaan sudah kada dapat. Cuma kita coba aja kalau kita mengharap dapat, ada apa menyangka dapat tuh, nah ada tuh timbul harap. Nah, jadi mun hendak harap itu kuat, sangka baik itu pun dikuatakan. Makin kuat sangka baik kita lawan Tuhan, makin kuat juga pengharapan kita lawan Tuhan. Kuat benar sangka baik kita bahwa aku ini diampuni dosa, tapi memang kita minta ampun. Jangan mengharap diampuni dosa, kita kada minta ampun, tuh luput pulang, kada sesuai pulang lawan perjalanan. Mengharap sugih, kada berusaha, luput juga. Nah, sama nangkayan ini, nah mengharap dapat rahmat tapi kada beramal, luput juga. Ini kan sudah beramal mengharap dapat rahmat, nah, sudah beramal mengharap diterima, sudah meminta ampun mengharap diampuni. Nah,
Yang luput nih kayak ini maharap apa menyangka kita kada diampuni lalu kada mau minta ampun. Nah itu salah. Makin ganal harap, makin ganal sangka baik lawan Tuhan, ganal jua harapnya lawan Tuhan. Maka Allah Ta'ala itu sudah berucap jar Allah Ta'ala hadis qudsi kalau salah lah, aku tergantung sangkaan hambaku. Nah, bila ia menyangka aku ni menyiksainya, dasar bujur ku siksa saja Tuhan. Ada kisah di Uspuriyah ya kalau yang nak masuk neraka sudah disuruh masuk neraka sudah berjalan menuju nih paling sekilan 2 kilan lagi neraka. Cuma karena ini ada sangka baik berjalan gini lambat ya. Kenapa menyangka kalau punya Tuhan mengiau pulang sangka baik ada di itu jalan pengantin aja kita berlambat aja lah berlambat. Jadi malaikat ini bingung juga kenapa pindah berlambat berjalan. Jadi jari Tuhan, aku bertakon dulu kenapa nyawa berlambat berjalan. Kalau pian berubah, kalau pian mau mengiau kami ini bukan itu kasangkaan nyawa inggih mungkin itu nyawa masuk surga aja sudah. Aku tergantung sangkaanmu. Yang nyata-nyata sudah diputus masuk neraka tuh timbul masuk surga. Padahal nyata benar putusan masuk neraka. Amun kita di dunia ini putusan masuk penjara, kan ada perubahan. Tetapi masuk penjara dulu. Nah kalau di akhirat Allah Ta'ala itu lain. Nah itu. Jadi jangan kita bersangka kada bagus lawan Tuhan. Baik bersangka bagus. Ada sakit sesuatu segala macam sangka baik aja kita biasa aja. Tuhan hendak menghapus dosa. Selesai. Nah maka mungkin kita bersangka kada bagus, coba aja kayak kita tuh misalnya jam 2 atau jam 1 hendak ke dapur, bersangka ada hantu di dapur, kada berani pindah ke dapur tuh. Rumah menyawarangan pulang di padang hutan, misalnya nih bisa ada pucung sakulnya, bisa ada kuntilanak aja. Sangkaan itu loh kita kada jadi itu ke dapur tuh, yang mulai kita kada jadi itu sangkaan tuh. Padahal adalah pucung kuntilanak kada ada. Cuma karena sangkaan kuat, makin kuat juga bakamih di kamar. Ya Allah, sangkaan namanya. Luar biasa. Masalah sangka baik itu banyak kan kisah-kisahnya di kitab Uspuriyah tuh. Nah, orang menyangka bahwa yang gugur mendabuk di atap rumah itu amas, mendabuk-debuk ya. Padahal tetangganya yang menawak isinya macam-macam ular segala macam isinya. Tapi nya sangka baik, dia bisa amas lah gugur nih. Masalahnya inyam kan babi pinta lawan Tuhan, minta rezeki yang banyak. Sekali dilihatin amas juga. Padahal tetangganya menawakakan ular macam-macam di dalamnya nih tuh. Nah, sangka aja kita. Di pian ini berjalan ke pasar, sangka baik aja. Aku menyangka baik kita sipak intan saja. Nah, bersangka baik. Yang nyata dulu kita beribadah, ini konteksnya kan beribadah, sembahyang kita. Dalam sembahyang kita bersangka baik dapat rahmat Tuhan, lalu ganal harap bersangka baik diampuni Tuhan, bersangka baik diterima amal. Nah, ini itu raja narannya. Khaufnya ada, rajanya ada. Dan yang kedelapannya haibah. Arti haibah itu gemetar. Artinya gemetar. Segan ya kita. Takutan, gemetar atau segan. Dan takut akan kekerasannya yang meluas. Nyatu kembali kepada Allah yang meluas pada segala hamba-hambanya. Karena terkadang ditolaknya amal kita karena kurang adab kita sertanya. Arti serta itu ketika bergaul dengan Allah. Karena firman Allah Ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadih. Artinya dan Allah Ta'ala juga yang mengerasi atas segala hambanya. Kita gemetar lawan Allah karena pinandu akan sifat Allah qahar. Nah, jadi Allah Ta'ala itu bernama Al-Qahir karena sidin berisi sifat qahar. Arti qahar itu bila sidin bakahandak pasti jadi. Dan kehendak sidin itu tuh murni kehendak sidin.
Misal langkah ini, nah sidin sudah memutuskan seseorang ninto masuk neraka, maka keputusan Allah ninto pasti jadi. Nah, maka kita takutan lawan Tuhan tuh. Jadi kahirnya Allah ini nah, atau kaharnya Allah ini nah, kada kawa ditangkis-tangkis, kada kawa ditatahani, karena fauqa ibadihi, mengerasi atau menundukkan atau mengalahkan hamba-hambanya. Jadi kita tuh kada bakutik apa ujar Tuhan. Nah ini mengenal sifat Tuhan. Nah, jadi dari sifat qaharnya Allah ini supaya lebih kita paham, Allah itu bersifat jais, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Arti bersifat jais itu Allah tasarah sidin. Dan bila sidin hendak baka hendak, bujur-bujur lulus, bujur-bujur terjadi, karena sidin qahir. Kada kawa dikakarasi ya kita, sidin yang mengarasi. Dasar kehendak Tuhan kita kecelakaan, terjadi kecelakaan, qahir narannya tuh. Dasar kehendak Tuhan ada musibah, terjadi, itu qahirnya Allah tuh. Nah jadi sesuatu yang terjadi yang kada nyaman pada hamba-hamba itu adalah terbit dari sifat kaharnya Allah. Nah maka kahar Allah itu bagian dari jalalnya. Nah terjadi ini, terjadi itu, misal contoh arti kaharnya Allah lah, kita ini sudah menyekolahkan anak kemana-mana, dinasihati, bukan hanya kita menasihati, seluruh guru, mulai guru yang di dunia sampai guru yang di akhirat menasihati juga sudah. Tapi naran kehendak Allah yang jadi tatap bayinya kada masih lawan kita, tatap kada masihnya anak itu nah bagian dari kaharnya Allah. Jar Allah nyawa jangan maatur aku inya maasi setelah nyawa seminggu lagi meninggal. Ujar Allah Ta'ala, kita kada tahu seminggu lagi meninggal abahnya nih, seminggu lagi meninggal, nah sekalinya anak nih masih taat minta ampun. Nah kada kawa kita, jadi kita kada kawa maatur Tuhan, napa anak ini kada masih benar aja, nah adang dulu bisa Tuhan maatur. Yang penting kita sudah menasihati syariat jalan. Yang kedua berdua lawan Tuhan, doa kita pasti kabul, bukti pasti kabul, Tuhan menolongi kita meminta. Kenapa Tuhan mau menolongi kita meminta? Itu Tuhan tandanya hendak memberi. Tapi ya Tuhan kabulnya di waktu yang aku kehendaki. Jadi kita jangan terlalu abut, jangan terlalu memikirkan. Yang penting jalankan syariat, berdoa lawan Tuhan. Apabila hasilnya tasarah Allah Ta'ala, nah kayak itu hasil yang menentukan tuh, nah itu bagian dari kaharnya Allah. Kita hendak anak kita berbakti, ya Allah belum. Nah maka jumlah Allah belum tuh bang, biar wali manakah mendoakan, siapakah mendoakan, tetapi belum. Nah belumnya kehendak kita terkabul, walaupun kita sudah mengikhtiari kemana-mana, itu bagian dari kaharnya Allah. Nah al-qahir fauqa ibadih narannya. Nah itu contoh juga di situ. Hendak benar kita husnul khatimah, sakalinya kada husnul khatimah, soal khatimah tara saya lawan jilatan api neraka, misalnya nih 1 mat 1000 tahun 1 mat itu misal tuh kaharnya Allah itu kita takutan, itu malah kita merinding, kita tuh gemetar tuh, sebab bila Allah baka hendak sidin mengarasi. Nah itu tuh di situ kita khawatirnya, kita hari-hari husnul khatimah jar Allah soal khatimah. Nah kita gairnya tuh di situ. Amun masih di dunia aja tadi kan masih kurang lebih keluh mina kaharnya Allah sampai ke akhirat lawan kita. Nah memandang sifat kaharnya Allah lalu kita merinding atau gemetar. Nah itu artinya, dan Allah Ta'ala juga yang mengarasi atas segala hambanya. Pahamnya itu kahar itulah. Nah menghadapi bagaimana kita cara menghadapi akan sifat kaharnya Allah ini, nah itu caranya bersangka baik juga.
syariat tetap dilaksanakan, hati basa baik lawan Tuhan. Pokoknya sangka baik nintu cara kita supaya hati tetap tenang. Nah, jadi lawan Tuhan tuh jangan putus-putusnya bersangka baik. Dan kesembilan, ikhlas. Artinya ikhlas bersih amal kita kepada Allah Ta'ala. Nah, maksud amal tuh sebelum amal tulisin niat, bersih niat amal kita kepada Allah Ta'ala. Nah, itu ikhlas naranya. Jadi niat kita beramal itu bersih. Kadada niat selain dari keridhaan Allah yang diharap. Niat yang urusan-urusan atau kepentingan keduniaan kadada. Niat urusan-urusan atau kepentingan keakhiratan kadada juga. Bersih semata-mata mengharap keridhaannya. Maksudnya semata-mata menjunjung perintahnya. Nah, itu maksud bersih itu naranya. Satu, bersih dari sisi tujuan. Yang kedua, bersih dari kesirikan kepada Allah, bersih dari syirik yang samar waktu beramal. Nah, jadi supaya mudah, yang kedua ini bersih dari sifat-sifat keakuan. Nah, itu. Jadi dua sisi bersih amal, bersihnya amal kita tuh pintangan niat dan pintangan pandangan hati. Jadi kadada dalam pandangan hati kita bahwa beramal itu ada unsur keakuan. Nah, itu termasuk bersih itu naranya. Jadi dua sisi bersih ini tuh. Maka ikhlas inilah syarat bagi dapat pahala sekalian amal. Nah, jadi bilanya niatnya waktu beramal kada bersih, pandangan hatinya waktu beramal kada bersih, kada dapat pahala yang sempurna. Itu maksudnya. Nah, bahkan bisa kada ada pahalanya lalu-lalu. Bisa nak ini contohnya lah, niat kita beramal hendak supaya urusan dunia kita lancar. Maka seandainya urusan kita lancar di dunia juga, balas itu termasuk bagian dari ketetapan Tuhan sudah. Maka amal yang kita gawin ini bang adalah pahalanya kadada. Apalagi maka sudah urusan kita tetap kada lancar juga, misalnya amal kita kada ada pahalanya, adalah rugi. Nah, misal membaca surah Yasin, baca surah Waqiah supaya usahaku lancar, maju sampai ke tengah hartak majunya, ya misal kayak itu. Nah, urusan keduniaan gak ada nih tuh. Yang digawi, yang dibaca ibadah, yang diunting keduniaan. Nah, itu menggunakan sindok emas mengukut tahi. Ujar Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, sekarang apakah ibadah yang kita gawi tadi yang dorongannya karena urusan dunia kita bapahala? Kada bapahala. Karena kada bersih niat. Nah, itu jadi hati-hati benar. Urusan dunia teh kita tuh taslim sudah lawan Tuhan. Nang kayak itu hati taslim nih, ya Allah urusan dunia ulun, nah rezeki ulun segala macam dunia ulun tuh kada tahu baik buruknya. Apakah ulun ini bagus berhasil atau kada tahu baik buruknya. Ulun serahkan lawan pian aja yang mengaturkan, karena pengaturan Allah terbaik. Nah kayak itu caranya. Amal ibadah bang murniakan kita beramal tuh karena menjunjung perintah Allah, titik. Bukan karena supaya ini, supaya itu, supaya ini, supaya itu. Itu naranya mengotori niat kita dalam beramal. Maka disebut kada ikhlas. Maka ada sebagian ulama mengatakan apabila beramal niatnya keduniaan haram dalam ilmu tasawuf. Kalau dalam fikih lain lagi. Fikih itu kita beribadah, mengaji, niatnya untuk dunia kada ada orang terganggu. Berarti kan kada masalah kalau dalam fikih. Tapi dalam tasawuf hukumnya haram. Nah, jadi hati-hati benar kita tuh rancak itu tuh. Rancak itu. Nah, cuma kayak apa? Sudah kebiasaan ya. Sudah kebiasaan yang kayak itu.
Nah, ada solusinya. Ya Allah, ulun membaca surah Waqiah supaya sugih. Ingat situ aja kada berpahala surah Waqiah kita. Kada jadi ibadah tuh. Padahal bahannya bahan ibadah, tapi kada jadi ibadah. Jadi dunia naranya. Karena Tuhan memandang niat kita dunia, maka gawian kita pun dihukumi dunia. Walaupun bahasanya tuh ibadah. Nah, kayak apa caranya? Ya Allah, bila ulun sugih kena nyaman ulun beribadah. Nah kayak itu. Jadi ada sedikit Tuhan memaklumi. Itu jalan halus supaya Allah ada bujur-bujur murka lawan kita. Karena Allah Ta'ala itu murka. Kada ketujuh bila kita beramal karena dunia tuh kada ketujuh. Sebab Allah tuh menyuruh kita tadi beramal karena sidin, karena suruhan sidin. Nah jadi ya Allah, sugihakan ulun, misal ya kalau karena bila ulun sugih itu hanai, ulun hendak menggunakan kesugihan ulun dalam ibadah, dan ulun hendak bersifat pemurah di dalam taat ibadah kepada pian. Nah, lalu bagus ujungnya. Nah, itu jalan keluarnya nang kayak itu. Walaupun lah. Nah, kada selalu benar ujung-ujungnya. Nah, sekalinya sugih. Padahal waktu sebelum berusaha tadi kayak itu, karena aku aja bila sudah sugih aku menuntut ilmu terus. Cakap orang belum bisnis sepeda motor tuh, karena aku bila bisnis sepeda motor aja aku tolak kemana-mana aja. Basicnya sepeda motor pian lain kisah lagi tuh. Nah, ya kalau lain kisah lagi. Karena aku aja bila sudah berbini ya, aku bawa bini di belakang dia bisa bilang motor, kami jauh menuntut ilmu. Basicnya bini ada hadap. Nah, ya kalau malah di kamar terus sekalinya. Nah, itu. Jadi yang bagus tuh ikhlas juga. Karena setiap kebaikan yang di hati membuahkan amal baik yang di anggota tubuh kita. Nah, kayak itu bagus ikhlas juga. Nah, jadi syarat dapat pahala sekalian amal adalah karena firman Allah Ta'ala. Jadi ikhlas ini adalah syarat bagi dapat pahala. Mengkada ikhlas kada berpahala. Nah itulah. Nah pada dalilnya firman Allah Ta'ala wa'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya beribadahlah engkau, sembahlah oleh kamu akan Allah. Maksudnya beribadahlah hal keadaan hatimu ikhlas baginya, akan mengerjakan agama. Nah jadi agama ini bujur-bujur perintah Allah. Dan dalil yang kedua yaitu firman Allah Ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila. Artinya dan ikhlas engkau kepada Allah Ta'ala akan sempurna ikhlas. Nah suruhan ikhlas itu sempurna. Sempurna ikhlas dua sisi, niat tujuannya bujur, pandangan hati waktu mengerjakan bujur. Niat bersih dari kepentingan duniawi. Nah, pandangan bersih dari keakuan. Nah, itu. Dan makna ikhlas itu pertama benar niatnya kepada Allah Ta'ala. Nah, ya kalau garis bawahnya itu tuh. Jadi makna ikhlas itu pertama benar niatnya kepada Allah di dalam ibadahnya. Arti niat benar itu semata-mata menjunjung perintahnya aja, atau semata-mata mengharap keridhaannya aja. Nah itu. Maka ikhlas itu terbahagi kepada dua bahagi. Nah, pertama dulu, ini kenapa menjadi dua bahagi? Karena manusia itu macam-macam keadaan kemampuannya tuh nah, kada sama. Pertama ikhlasul abrar namanya, yaitu seseorang yang beramal ia karena semata-mata menjunjung perintah Allah Ta'ala, nah, dan tiada mengqasad. Arti qasad itu tiada menuju, tiada menghendaki ia akan sesuatu yang selain daripada ridhanya Allah Ta'ala. Seperti memohonkan surga ada dalam tujuan hatinya beribadah, atau minta jauhkan neraka
Dari api neraka pun kadada jua waktunya beribadah. Nah ini luar biasa loh kok, abrar narnya. Kalau pangnya beribadah itu tujuannya supaya lepas dari neraka, kadada. Supaya masuk surga, kadada juga. Yang urusan akhirat aja kadada di hatinya, apalagi urusan dunia. Ada kita kan yang urusan dunia aja hibak, apalagi urusan yang di akhirat, kan banyak lagi. Nah, orang yang kawan yang seperti ini sababnya itu karena inya sudah bebas dari kepentingan nafsunya. Ini hasil belajar sifat 20 dulu lah. Jadi selama kita masih memandang diri kita ada, maka kita memikirkan kepentingan diri atau yang disebut hududun nafsi naranya. Nah ini itu kena pelajaran sifat 20 yang lebih mendalam, insyaallah ya Allah. Jadi kadada memohon surga, minta jauhkan dari api neraka, kadada. Nah, yaitulah isyarat firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu. Nah, iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau, hanya keridaan engkau, na'budu, kami menjalankan ibadah. Nah, kadada lain dari itu. Artinya akan dikau jua kami menyembah. Nah, maksudnya kami beribadah ini semata-mata untukmu, untuk mengharap keridhaanmu, itu aja. Kenapa garang dia mengharap surga itu salah aja? Ya kalau sebenarnya kada salah lah, kada salah juga sebenarnya. Nah, cuma menjadi salah apabila seandainya surga itu kadada, bisa kada beribadah kita tuh. Nah, lalu jadi salah tuh ya kalau. Seandainya neraka tuh kadada, amun kita sembahyang subuh kok. Lalu jadi cacat keikhlasan naranya. Orangnya ikhlas tuh seandainya neraka kadada, surga kadada, tatapainya menggawi cangkal. Kenapa? Karena yang ditujunya Allah, bukan neraka atau surga. Amun kita yang masih surga takutan neraka, coba aja itu kadada berataan. Lapang dah aku aja, kadada yang ditakutani Tuhan ya Allah. Nah, itu kadada yang diharap dari Tuhan juga. Maka ini contohnya nah. Kita baisi bos. Nah, baisi bos. Lalu kita disuruh bos begawi. Nah, kita yang ikhlas, kita kada mengharap apa yang ada di tangan bos. Gawi ay. Nah, kenapa? Bos pang menyuruh. Kenapa mau disuruh? Bosnya orangnya baikan bener sama seorang. Gawi ay, gawi. Kenapa? Semata-mata mengharap kayak apa supaya bos itu senang lawan kita, itu aja. Masalah diupah kada diupah, kada memikirkannya nih. Nah, ini ikhlas narannya. Ada juga orang yang beramal disuruh oleh bos, biar bos gawi ini nih, cepat menggawi. Kenapa? Karena pasti bos memberi. Nah, lalu memikirkan barian bos, lalu cangkal. Seandainya kita disuruh oleh bos, sedangkan bos ini dalam keadaan miskin, misalnya kadada yang dibebariakan, bisa berubah juga keadaan kita tuh. Jar bos kita tadi nih, gawi ini nih, pindah mengulir, soalnya hilang. Kadada menggawi dan orangnya hilang. Kenapa? Kada usahakin, kadada juga yang ingin beriakan ya. Nah, pahamlah biar nih. Berarti kita begawi itu asalnya karena sesuatu yang di tangan bos, bukan karena bosnya. Nah, itu kayak itu contohnya tuh. Sama kita kayak berdatang, ini contohnya pulang nih supaya harus tahu mana bagus mana kada. Kita nih berdatang lawan kepada calon mintuha, berdatang. Calon mintuha ini sugih kaya raya, dan anaknya yang kita unting ini sugih kaya raya juga. Bisi harta 750 triliun. Nah, sugih benar kada? Lalu kita berdatang ini menghendaki anak sidin supaya jadi bini kita. Nah, di hati kita jagar sugih juga kok. Ya kalau. Nah, kancang benar berdatang ini luar biasa cara-caranya segala macamnya supaya diterima. Nah, padahal seandainya kita tahu calon bini kita nih miskin malarat,
dan juga keparat. Nah, yang minta hanya nengka itu juga kada biasa apa-apa. Amun berdatang kita ya kada amun berdatang, nah ini masuk ada ikhlas linarannya. Amun berdatang menguliki misal ada sawa. Nah Allah tahu perhatian kita ninto. Nah seandainya calon bini kita tuh yang sugih tadi yang kita berdatang ke situ, atau calon mintuha kita yang sugih tadi kita berdatang di situ, tahu keadaan hati kita, tulak siden nyawaninya manis kata-kata aja menghendaki anakku, tapi sebenarnya menghendaki hartaku. Maka berdatangnya kita tulak sidin, cakanya sidin tahu, ternyata sidin kada tahu karena jebakan Batman. Kada tahu sidin, pahamlah. Nah sekarang Allah tahu kada yang kita beramal karena meunting sesuatu yang di sisi Allah Ta'ala. Allah tahu. Pikirkan halus-halus, kadalah kada tahu di makhluk kita nih beribadah muha ya Tuhan, nyawa kada karena aku. Nah ini yang kita ketika kita berhadap dengan Allah Ta'ala, lulus di langit pertama, langit kedua, langit ketiga lulus bertahan tuh langit ketujuh, sampai langit ketujuh lulus dua. Ketika berhadap kepada Allah, aku yang tahu perhatian nyawa beribadah kada karena aku. Wahai malaikatku berataan laknat inya karena aku menaknat jalan inya. Waktu di dunia dibedakan Tuhan aja adalah karena sudah bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah hanya tasupani. Jadi kita jangan sampai tasupani kena bertemu Tuhan melalui dunia jadi bersihi perhatian. Supan seluruh malaikat menggiring pahala amal kita menuju Allah Ta'ala nih. Nah, langit ketujuh berhasil, ada kisah tuh bang. Langit pertama, kedua, ketiga berhasil. Sekali berhadapan Allah Ta'ala, ana alamu minkum, aku lebih tahu daripada nyawa buhan malaikat perhatiannya tak tahu. Inya beribadah bukan karena aku. Nah, jadi yang selamat itu qalbun salim. Illa yang selamat adalah man orang atallaha yang bertemu dengan Allah kaina bi qalbin salim dengan hati yang selamat. Kayak apa hati selamat ini? Nah, ikhlas. Nah, jadi kita penting ikhlas dulu. Dalilnya dua jasidin, bila beramal kada ikhlas kada ada pahalanya. Dalilnya dua sudah. Nah, dan makna ikhlas itu benar niatnya kepada Allah Ta'ala. Tadi sudah dulu. Nah lalu ikhlas terbagi dua. Pertama ikhlas abrar namanya, yaitu seseorang yang beramal ia karena semata-mata menjunjung perintah Allah dan tiada mengkasat, tiada mengingini ia akan sesuatu yang selain daripada ridha Allah. Nah, tambahi ridha di situ, daripada ridha Allah. Nah, apa yang selain daripada ridha Allah, yang lain itu tuh apa? Seperti memohonkan surga atau minta jauhkan dari api neraka. Nah, tapi ini ikhlas abrar banglah. Nah, abrar tuh ikhlas orang-orang yang memang perhatiannya baik, abrar naranya. Maka yaitulah isyarat firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, artinya hanya kepada engkau yang kami tuju di dalam menyembah ini, dalam beribadah ini. Dan dinamakan amal orang yang ikhlasul abrar itu amalun lillah. Nah, amal yang bersih niatnya karena Allah. Artinya amal yang bersih niatnya, tambahin situ karena Allah, amalun lillah tenarnya. Amal yang bersih niatnya karena Allah. Jadi nangka ini lah pemahamannya. Bila kita kawa membujurakan niat, itu sudah ikhlasul abrar. Itu aja sudah kadang kali memahaminya. Amalun lillah itu amal yang bersih niatnya semata-mata karena menjunjung perintahnya. Itu disebut amalun lillah. Ini kita yang sudah belajar seperti 20 pian paham sudah nih. Artinya bila bujur sudah niat masuk kategori ikhlasul abrar. Nah, yang kedua ikhlasul muqarrabin. Jadi bukan berarti orang yang seikung hamba nih, bukan berartinya kada sanggup berisi kedua-duanya. Jadi ikhlas abrar ada di dirinya, ikhlas muqarrabin ada di dirinya. Nah, apa itu ikhlas muqarrabin? Artinya ikhlas orang yang hampir, orang yang dekat kepada Allah Ta'ala,
yaitu seseorang yang beramal yang tiada ia mengaku-ngaku dan tiada merasa dengan usaha ikhtiarnya. Kenapa? Karena ia di dalam ma'rifatnya kepada Allah. Nah, ini yang disebut bujur pandangan ngarannya. Bila bujur pandangannya dalam beramal, masuklah kategori ikhlasul muqarrabin. Maka pelajaran cepat 20 kita kan bila niatnya bujur, pandangannya bujur, ikhlas. Nah, berarti mun kawa keduanya inya bisi pangkat ikhlasul abrar dan ikhlasul muqarrabin. Apa itu ikhlas muqarrabin? Tiada mengaku-ngaku. Maksudnya wahdaniyat pada zat, pada sifat, pada af'al. Maksudnya ada mengaku-ngaku. Amun masih mengaku-ngaku belum mewahdaniyatakan Allah Ta'ala narannya. Dan tiada merasa, arti tiada merasa pana dengan usaha ikhtiarnya. Nah, maksud tiada merasa itu pana. Maksud pana itu inya kada pernah merasa kawa dengan ikhtiarnya, tapi kawanya itu dengan pertolongan Allah. Apabila di dalam ma'rifatnya, nah di dalam pengenalannya lawan Tuhan, pinandu pang Allah bersifat baqa, pinandu pang Allah bersifat wahdaniyat. Karena pinandu maka inya sadar diri, kada wani mengaku-ngaku. Hanya saja dipandangnya amal itu, maksud amal itu ibadahnya itu, maksud amal ibadahnya itu semata-mata dengan diamalkan oleh Allah Ta'ala. Nah, maksudnya ditolongi Tuhan dan juga semata-mata taufiknya Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, berdalil juga orang nangka ini, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Allah Ta'ala juga yang menjadikan kamu, Allah yang menjadikan zat kamu dan barang yang kamu perbuat. Nah, maksudnya dan gerak diam kamu. Jadi zat makhluk Allah yang menjadikan, gerak diam makhluk Allah menjadikan. Nah, kalau pinando nang kayak itu, makanya sadar bahwa kita tuh pana. Maksud panan itu kada pernah kawa selama-lamanya. Lu kawan ini anugerah Allah. Karena ini anugerah Allah disebut kebaikan Allah. Kalau ini kebaikan Allah berarti kita kada ada bisi kebaikan. Mun kada ada bisi kebaikan tatapai hina, babila hina balalawasan. Nah, sadar diri hina balalawasan itu yang disebut ikhlasul muqarrabin narnya. Nah, jadilah kayak ini nah. Ikhlasul abrar itu di awal ibadah sudah ada. Ikhlasul muqarrabin itu paharatan beribadah. Nah, itu. Jadi sebelum kita beramal, bujurakan dulu niat. Napa niat beramal? Waktu beramal, lihati kebaikan orang. Nah, dapatnya kedua ikhlas tuh. Ikhlasul abrar ada di dirinya, ikhlasul muqarrabin ada. Dan lagi mereka itu tiada merasa nih orang yang dekat dengan Allah tuh. Nah, arti dekat dengan Allah tadi ya tadi inya sadar bahwanya pana para Tuhan dan nah, dan mereka itu yang muqarrabin nih yang dekat dengan Allah tiada merasa mempunyai daya dan upaya, kada pernah merasa kawa, itu maksudnya. Seperti kata ulama tasawuf, al ikhlasu bermula ikhlas itu maksudnya ikhlas muqarrabin huwa at-tabarri minal hauli wal quwwah. Nah, artinya bermula ikhlas itu tambah di bawah ikhlas muqarrabin maksudnya yaitu melepaskan diri daripada daya dan upaya. Melepaskan diri dari daya dan upaya. Maksud melepaskan diri dari upaya, sadar diri. Kita tuh kada pernah kawa salawasan. Itu maksud melepaskan diri dari upaya tuh. Maka yaitulah isyarat firman Allah Ta'ala wa iyyaka nasta'in. Jadi dalam benar pemahaman iyyaka nasta'in ini dalam benar. Amun kita waktu membaca iyyaka nasta'in dibukakan Allah Ta'ala hijab, hilang kita tuh. Yang ada hanya kebaikan Allah, lain dari kebaikan Allah kada ada. Nah, itu mun nyata buka hijab waktu membaca iyyaka nasta'in. Amun kita masih mencungkung ada, belum terbuka hijab. Benarnya waktu membaca iyyaka nasta'in. Nah, orang yang hilang itu disebut muqarrabin, dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu bukan berarti berjarak. Kusakulun Tuhan sambil jaraknya aja dekat, bukan kayak itu. Maksud dekat tuh kita melihat kebaikan Allah dekat narannya.
Maksud jauh bang, kita melihat bahwa yang harat itu kita, yang baik itu kita, jauh lawan Tuhan. Tapi kalau kita melihat yang baik itu Allah, ini yang disebut dekat. Karena syarat dekat melihat. Amun kada melihat lain dekat narnya. Nah itu maksudnya, jangan dianggap ini Allah, ini makhluk dekat bapak parakan. Bungol ini ada kayak ini maksudnya. Maksud dekat ini kita melihat kebaikan Allah. Waktu bama dekat naranya. Jauh dari Tuhan, kada talihati kebaikan Tuhan, yang talihati kebaikan seorang, jauh dari Tuhan. Nah, isyaratnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu membarasihi niat, iyyaka nasta'in membarasihi pandangan. Jangan sampai ada keakuan-keakuan di situ. Dan hanya akan dikau kami meminta tolong pada memperbuat taat dan menjauhi maksiat. Dan dinamakan amal orang yang ikhlas muqarrabin ini yaitu amalun billah. Amalun billah. Kalau yang abrar tadi amalun lillah. Kalau ikhlasul muqarrabin amalun billah. Nah, amal yang disadari bahwa seluruhnya itu anugerah dari Allah. Nah, amalun billah naranya yaitu amal dengan pertolongan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat ini ya kalau. Nah, dapat. Nah, wallahu a'lam. Dan yang ke-10 wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا